Berikutnya untuk Al-Zaitun, ini apa nggak ada isu yang lain? Gitu. Saya sudah ngerti itu siapa yang goreng itu, saya sudah tahu itu. Ya. Cari sendiri, enak aja. Sudah tahu saya itu. Ya. Tujuannya apa, saya sudah tahu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ya periksa aja kenapa. Sebagai warga negara nggak ada kekebalan. Jadi bisa berjalan dengan baik. Berikutnya untuk Al-Zaitun, ini apa nggak ada isu yang lain? Gitu. Saya sudah ngerti itu siapa yang goreng itu, saya sudah tahu itu. Ya. Cari sendiri, enak aja. Sudah tahu saya itu. Ya. Tujuannya apa, saya sudah tahu. Ya periksa aja kenapa. Sebagai warga negara nggak ada kekebalan, siapa aja periksa aja. Gitu. Saya selalu tegaskan. Dan saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Lo macam-macam, gue orang pertama ya kan. Beresin. Itu. Jadi saya mulai Pangdam itu sudah datang ke Al-Zaitun untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana. Begitu ada penyimpangan, saya orang pertama yang akan bertindak. Gitu. Jangan mantan panglima dibilangnya backing, emang gue preman apa? Enggak bener. Saya juga bisa marah loh. Saya bisa marah. Gitu. Enggak lah. Ntar aku komunikasi sama Pak Gumilang dibilang intervensi. Biar saja berjalan. Prinsip sebagai warga negara salah tidak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang mengadili seseorang. Itu yang saya ingin tekankan. Di sana itu ada puluhan ribu mahasiswa, ada pesantren, ada santri. Jangan dia bimbang, nggak keruan gara-gara persepsi yang berkembang seperti ini. Kalau ada kesalahan, ambil langkah-langkah. Apakah itu persuasif, bersifat mendidik, apakah itu law enforcement. Kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi? Gitu. Ya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia pada pekan ini akan mengeluarkan fatwa dugaan sesat atau tidaknya ajaran Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Fatwa ini akan menjadi salah satu bukti yang bisa disampaikan kepada Bareskrim Polri dan Kementerian Agama. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang membantah keras tudingan dirinya telah menyebarkan ajaran sesat terhadap para santri. Nanti satu persatu sesuai dengan hasil penelitian kita, satu persatu dikeluarkan fatwanya. Maka apakah umpamanya melihat ketika ucapannya Al-Quran, umpamanya itu berbahasa Arab dari Nabi, Allah nanti tidak ngerti, apakah termasuk itu penodaan agama. Kemudian ketika menafsirkan tafasawu fil majalis itu bukan soal renggangnya, tapi menafsirkan tidak menurut kaidah tafsir, itu bagian dari kesesatan. Kemudian termasuk tadi umpamanya perempuan yang tidak sah
untuk jadi khotib, tapi umpamanya nanti dilaksanakan atau difatwakan atau diajarkan, itu nanti kita disebut dengan penyimpangan ke sesuatu yang syariah. Nah, itulah nanti kita keluarkan fatwanya masing-masing. Yang sudah keluar ada berkenaan dengan perempuan menjadi khotib Jumat itu tidak sah. Kalau itu sengaja dilakukan berarti memang dia melanggar dari syariat dan itu adalah bagian dari penyimpangan. Insya Allah satu persatu dan termasuk juga penodaan agama. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa kerja lebih cepat ya dan lebih hati-hati. Tentunya kita tidak mau buru-buru lalu sembrono. Makanya setelah laporan selesai baru kita akan keluarkan fatwanya. Mudah-mudahan minggu ini ya, karena ini mungkin terkena dengan Lebaran, mungkin minggu depan paling lambatnya. Tapi mudah-mudahan kami coba untuk minggu ini sudah keluar fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia. Perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum itu juga untuk segera dibekukan. Kepada masyarakat, satu dimohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al-Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan, karena laporan pidananya banyak. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dibekukan sehingga menghindari perputaran uang-uang perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, kira-kira begitu. Ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana. Bukan tantangan. Jika pemerintah tidak membubarkan Al-Zaitun, demi Allah, saya Muhammad Muslim akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, DKI, datang ke Al-Zaitun. Kita datang, kita ratakan Al-Zaitun. Lihat datang, lihat hancurkan Al-Zaitun, lihat ratakan Al-Zaitun. Allahu Akbar. Bang Abalin, tadi Presiden Jokowi sudah menegaskan bahwa istana tidak ada sangkut pautnya dengan Ponpes Al-Zaitun. Bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana sikap Presiden dalam menghadapi permasalahan Ponpes Al-Zaitun yang sudah meresahkan masyarakat saat ini, Bang Abalin? Ya, mudah-mudahan siaran kita ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kalian mau ambil itu Al-Zaitun, ambil saja, pakai cara-cara yang bermoral, ya, nggak usah banyak menuduh orang melakukan berbagai macam ketimpangan, menuduh orang di belakang dan lain-lain. Cara-cara ini lazim ini kita ketahui kalau ada orang mau ambil, mau merampok, mau segala macam, lakukanlah, tapi jangan menuduh orang dengan macam-macam. Cara-cara kalian ini terlalu kotor sekali. Sejak kapan ada pondok pesantren itu mengajarkan orang berzina boleh nanti bayar?
Sejak kapan ada pondok pesantren mengajarkan orang melakukan kaderisasi tentang membangun satu negara di negara yang lain dalam pondok pesantren? Hey, please kalian berpikir dengan sehat ya. Saya mau bilang bahwa Panji Gumilang itu kader HMI, pernah sekolah di Ponorogo, Gontor. Itu anak kader masyumi, memiliki karakter dan pengetahuan yang luar biasa. Kalian tahu nggak bagaimana cara membangun Az-Zaitun itu dari awal dengan susah payah, sudah besar, kemudian berpikir untuk ini. Saya nggak tahu siapa orang otak-otak yang rusak ini, yang merusak ini lembaga-lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun dengan berbagai macam tuduhan ini. Jadi kalau mau ambil itu barang, ambil saja, nggak usah banyak nuduh orang di belakang lah, di samping lah, kirim nenek moyangmu semua itu, bilang gitu. Baik, Bang Abalin, ini artinya pihak istana dirugikan ya karena dituduh oleh pihak-pihak yang menyebut bahwa pihak istana membackingi Ponpes Al-Zaitun, namun nyatanya tidak benar. Kemudian adakah sikap atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak istana terhadap pihak-pihak yang menyatakan hal tersebut, Bang Abalin? Iya, makanya saya ikuti juga tadi, Syafa. Sewa, bayar orang demonstrasi, mencaci maki orang di ruang publik dengan suka hati, menuduh orang ke sana kemari, menuduh Pak Muldoko, menuduh istana. Siapa kalian ini sebetulnya ini? Menuduh orang PKI, menuduh orang tersesat di mana-mana. Hei, ada akhlak nggak ini cara orang berpikir dengan kayak begini? Gitu ya. Jadi selesaikan saja itu. Nggak ada cerita orang di sana. Lembaga pendidikan dakwah, lembaga pendidikan seperti Az-Zaitun itu, kalau sampai umat orang tua memberikan kepercayaan, menyerahkan anaknya sekolah, dididik, ini organisasi berpuluh-puluh tahun, dibangun berpuluh-puluh tahun ini Az-Zaitun ini. Tidak mungkin orang mempercayakan anaknya sekolah. Ponakan saya, kakak saya tertua itu, anak-anaknya sekolahnya di Az-Zaitun. Anak-anak saya sekolahnya di Ponorogo, di Gontor. Waktu dia tanya saya apakah sekolah di Gontor apa di Az-Zaitun, saya bilang di Gontor. Dia bilang, saya mau di Az-Zaitun. Iya, nggak apa-apa, karena itu pondok alumni. Jadi saya mau bilang, Syafa, mudah-mudahan ada yang nonton deh, ya, nonton televisi ini, bahwa jangan nuduh-nuduh orang macam-macam. Ya, jangan nuduh orang kemudian mendiskreditkan itu Pak Kiai Gumilang itu, ya, nggak usah saya ini bekas pesantren dan pernah memimpin pondok pesantren, jadi saya mengerti bagaimana susahnya cara orang mengelola pondok pesantren itu. Nggak usah nuduh-nuduh lagi presiden di belakang, istana, pemerintah, Pak Muldoko dan macam-macam. Makan itu, kalau kamu ambil itu Az-Zaitun, ambil aja, nggak usah banyak nuduh-nuduh orang. Baik, apakah ada rencana untuk melaporkan pihak-pihak yang sudah menyampaikan tuduhan tersebut, Bang Abalin? Enggak, biar aja dia puas. Siapa-siapa yang nuduh-nuduh itu biar aja puas. Biar kau puas, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian semua, ya, supaya kalian lebih baik lah, gitu aja. Baik, lalu terkait tuduhan atau yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun yang menyebut ada sejumlah tokoh-tokoh termasuk dari istana yang pernah datang ke Ponpes Al-Zaitun, artinya itu tidak benar ya, Bang Abalin? Oh, bukan tidak benar, benar. Orang saya juga bola-balik di situ. Kemudian, kan ini bukan baru pertama kali ini. Yang namanya pejabat datang ke pondok pesantren itu kan bukan baru pertama kali. Berkali-kali, setiap pada zamannya, setiap pada periode siapa orang memimpin. Karena memang pondok ini pondok baik, pondok yang mendidik orang, anak-anak. Masa depan anak-anak itu baik. Pesantren yang begitu besar, maju, umat mempercayakan uangnya untuk bisa membantu mendirikan pondok pesantren begitu hebat dan besar. Jadi tidak apa-apa kan? Di mana salahnya? Kenapa begitu sirik sekali orang-orang ini? Gitu. Baik, Bang Abalin, lantas apa rekomendasi dari pihak istana untuk menyelesaikan kontroversi di Ponpes Al-Zaitun ini? Ya, ini sementara kan ditangani oleh Bapak Menko Polhukam. Saya juga mau bilang supaya nanti perhatikan hak-hak orang, ya, baik-baik. Mari kita bersabar sejenak.
langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Menko Polhukam, ya, kita berharap seadil-adilnya, sebaik-baiknya, dan jangan kita menarik-narik di atas kezaliman yang dilakukan kepada orang lain. Mohon doa dan dukungan dari pemirsa yang nonton juga. Terima kasih, Syafa. Salam. Sampai ada orang yang mengatakan kemarin ini, ngaku-ngaku ulama umat, mengasih saran kepada MUI pusat, ambil saja itu zaitun, dikelola oleh MUI. Loh, ulama kok garong? Itu namanya garong. Belanda, VOC, Portugis, Spanyol datang ke Nusantara ini pakai Assalamualaikum. Lah kok ini suruh garong? Ulama model apa itu? Kok caranya saran garong? Sudah pun tidak tahu dananya dari mana, karena saking jengkelnya garong saja majelis ulama. Kalau majelis ulama sama sekali tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.